Presbiter yang bertugas atas nama Majelis Jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta. Untuk ketenangan dan ketertiban beribadah, mohon supaya handphone tidak diaktifkan. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Lucia Toisuta P5. Umat yang dikasihi Kristus, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, semua kita yang Tuhan sudah himpunkan dalam persekutuan saat ini, di tengah-tengah keberadaan keluarga, kita satukan hati menghadap kekudusan hadirat Tuhan dengan menyatakan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Itulah nas pembimbing kita yang tertulis dari kitab Kejadian 6 ayat 8. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baurilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali kepada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepada-Mu. Tuhan
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Yesaya 43 ayat 25. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Jemaat berdasarkan firman Tuhan tersebut, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bersama kita mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dari surat Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17 yang menyatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan
Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk pada pemberitaan firman Tuhan, kesaksian pujian akan disampaikan oleh vokal grup Pelkat Persekutuan Teruna. Ku mau cinta Yesus selamanya. Sesuai dengan rencanamu. Jemaat Tuhan, semua kita yang ada di persekutuan tempat ibadah ini dan juga Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak kekasih di setiap rumah dalam persekutuan bersama, kita masuk pada pemberitaan firman Tuhan dan bersyukur untuk adik-adik, anak-anak kekasih dari Pelkat Persekutuan Teruna yang telah menyampaikan pujian untuk kemuliaan Tuhan. Mari berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kemurahan-Mu yang berlaku atas kami, dan kasih karunia Tuhan terus menopang kami di sepanjang kehidupan ini. Kami mau serahkan diri dalam tanda kasih kepada Tuhan,
karena hidup kami semata-mata beralaskan kasih karunia Allah. Dan kami mohon pertolongan Tuhan menaungi kami untuk mewujudkan kehendak Allah melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan. Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, berkati kehidupan kami segenap umat yang mendengar dan hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8. Kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai dengan 8 yang menyatakan kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikianlah bacaan Alkitab hari ini. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Silakan duduk. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita patut bersyukur. Kita ada di hari pertama bulan Agustus. Bagi semua kita, bulan Agustus tentunya
merupakan satu bulan yang khusus. Kita selaku satu persekutuan milik Tuhan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita patut bersyukur kita memasuki hari yang baru, minggu yang baru, bahkan bulan yang baru. Semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Dan kita harus mengakui bahwa di balik ungkapan syukur ini, kita masih ada dalam situasi dan kondisi yang belum berubah karena pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 tetap menjadi persoalan global yang membutuhkan perhatian kita bersama, membutuhkan kerjasama semua pihak, termasuk gereja, sebagai pembawa kabar sukacita. Kita selaku gereja yang sudah dan tetap mendapat kasih karunia Tuhan. Kita sebagai warga gereja bersama semua unsur masyarakat harus tetap berkontribusi di dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ya, tentunya sebagaimana yang selama ini sudah kita terapkan, menjalankan protokol kesehatan yang berlaku dan mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah demi kepentingan kita bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih jemaat Tuhan, memasuki bulan yang baru, kita juga ada dalam tema pelayanan, khususnya tema pelayanan sepanjang 2 bulan ini, Agustus sampai September, adalah bersyukur dan memaknai kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia di masa pandemi. Kalau renungan sepanjang bulan Agustus, bersyukur atas kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan untuk minggu yang pertama ini, kita diarahkan memahami satu pokok perenungan, Tuhan turut berkarya di tengah bangsa dan negara pada masa pandemi. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita diarahkan dalam perjalanan kehidupan bangsa, kehidupan anak-anak manusia yang mengalami kasih karunia Tuhan. Dan sesuai dengan pembacaan kita, mau dikatakan dalam pertambahan manusia di bumi ini. Pada ayat 1, manusia bertambah, dosa pun semakin bertambah. Dan saudara-saudara, kita lihat dari manusia pertama, ketika Allah memerintahkan jangan memakan buah dari pohon yang ada di tengah taman Eden, tapi mereka melanggar. Kemudian bagaimana Kain membunuh adiknya Habel, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Manusia bertambah, dosa pun makin bertambah. Keadaan makin kacau. Kekacauan disampaikan dalam bentuk, kita lihat di sini ya, satu penggambaran tidak adanya pemisahan antara anak-anak Allah dan anak-anak perempuan manusia.
Pada ayat yang kedua dikatakan terjadi perkawinan campur di antara mereka. Siapa yang disebut anak-anak Allah? Dari sumber yang ada mau diarahkan tentang keturunan Set. Orang-orang yang hidupnya saleh, orang-orang yang beribadah dan memanggil Tuhan. Kita perhatikan pada Kejadian 4 ayat 26. Kejadian 4 ayat 26 dikatakan, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Saudara-saudara, anak-anak Allah dari keturunan Set yang mulai memanggil nama Tuhan. Mereka tergoda untuk melakukan kejahatan dan kecemaran. Dikatakan mereka ambil anak-anak perempuan manusia, yaitu dari keturunan Kain. Kita tahu bagaimana Kain, kalau kita baca Kejadian 4 ayat 16 jelas dikatakan, ya Kain dia mengucilkan diri dari Tuhan. Dan dia menetap di seberang timur Eden. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Terjadilah satu pencampuran, pembauran antara yang benar dan yang jahat. Dan kondisi ini menggelisahkan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Pada ayat 3 pembacaan kita, Tuhan mulai membatasi usia manusia. Cukup 120 tahun saja. Sebelumnya kita tahu bagaimana penggambaran dari usia manusia. Bahkan Bapak Metusalah, manusia tertua dengan usia 969 tahun. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kenyataannya tetap tidak membaik. Kita perhatikan ayat 5, bahwa kejahatan makin merajalela. Melihat hal itu dikatakan Allah menyesal karena telah menciptakan manusia. Hal itu memilukan hatinya pada ayat yang ke-6. Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan apa yang diungkapkan di sini, kalimat menyesallah Tuhan. Kenapa Tuhan menyesal? Kok Tuhan menyesal? Dia kan Allah yang sempurna. Memang banyak perdebatan tentang kalimat ini. Bapak Ibu Saudara, ungkapan Tuhan menyesal harus diletakkan pada kenyataan bahwa hidup manusia telah menyedihkan hati Tuhan. Berbagai kebaikan, berbagai kesempatan Tuhan sudah berikan selama itu. Tapi ternyata manusia tanggapi kebaikan Tuhan itu secara keliru. Hal ini membuat Tuhan sedih karena manusia terus-menerus lakukan kejahatan. Dengan kata lain, Tuhan menyesali tindakan mereka. Tindakan manusia ini. Seharusnya bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Bukan malah melakukan kejahatan. Saudara-saudara, dalam kenyataan dan di tengah kondisi seperti ini, Tuhan mau mengembalikan keadaan semula. Tuhan membinasakan
mau membinasakan ciptaannya. Pada ayat yang ke-7 itu disampaikan. Apakah semua orang dimusnahkan? Ternyata tidak. Dikatakan ada satu orang yang benar. Ada satu orang yang tidak membuat sedih hati Tuhan, yaitu Nuh. Dikatakan Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kita lihat pada apa yang diungkapkan ayat selanjutnya. Ayat 12 dikatakan, ya pasal 6 ini, Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Tetapi masih ada satu orang berdampak pada keluarga. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa demikian? Mari kita perhatikan pada ayat 9. Ya, Kejadian 6 ayat 9 menyatakan inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, di sini kuncinya. Orang benar yang masih berusaha untuk melakukan yang tidak tercela. Seorang yang benar yang masih berusaha untuk berhubungan dengan Tuhan. Dia tidak bercela. Dia memisahkan diri dari kejahatan moral masyarakat pada waktu itu. Nuh berani tampil beda. Itu yang terjadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa yang kita pahami dari kisah ini? Jelas hal pertama yang mau dikatakan, Allah tidak membiarkan setiap miliknya. Mata Tuhan tetap tertuju menilik dunia ini. Sehingga Allah bertindak berdasarkan apa yang menjadi kehendaknya. Akan ada penghukuman sekaligus pemusnahan. Otoritas tertinggi ada pada Allah. Inilah kedaulatan Allah. Kita melihat dari apa yang menjadi tindakan Tuhan ini. Tapi kita melihat juga dari apa yang menjadi buah tindakan seorang Bapak Nuh. Nuh adalah kepala keluarga yang jadi berkat buat istri dan anak-anaknya. Dengan ketaatan dan dalam sikap hormat, dia bawa keluarganya untuk memahami apa yang menjadi rencana Allah. Dan jelas apa yang dikatakan. Pada Kejadian 6 ayat 22 kita perhatikan bersama, dikatakan lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ada perintah buat bahtera dengan ukuran yang sudah ditentukan, panjang, lebar, dan tingginya. Dalam ketidakmengertiannya, Nuh taat. Dia lakukan tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Catatan selanjutnya bagi kita, memang ada kenyataan penghukuman. Allah akan memusnahkan. Dan kita tahu bagaimana kejadian air bah, pemusnahan yang dilakukan Allah. Tetapi penghukuman Tuhan bukan akhir dari tindakan Tuhan.
Selanjutnya catatan bagi kita, adanya kenyataan penyelamatan Tuhan. Tuhan menghukum, tapi Dia juga mau menyelamatkan miliknya. Jelas, hukuman bukan tindakan terakhir Tuhan. Selalu ada anugerah Tuhan. Selalu ada kesempatan yang diberikan Tuhan bagi manusia untuk bertobat. Kembali kepada Tuhan dan hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak. Ini yang juga harus mewarnai perjalanan kehidupan kita di balik kesulitan yang kita alami di masa pandemi ini. Inilah juga yang harus menjadi bentuk ungkapan syukur kita di era kemerdekaan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Sehingga catatan-catatan penting ini akan membuat satu tindakan yang terus mewarnai perjalanan kehidupan kita. Kasih Allah yang besar, kasih karunia Tuhan yang sudah dianugerahkan dan kita sudah hidup mendapatkan kasih karunia Tuhan dalam puncak penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri. Kasih yang paling agung Yesus sudah karuniakan kepada kita. Mari, hal yang penting untuk kita lakukan, hidup terus memanggil Tuhan. Kalau Nuh tetap melakukan itu, dan dia mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Fokus kepada Tuhan, panggil Dia selalu. Bagaimana ibadah kita dengan Tuhan, persekutuan kita, bergaul akrab dengan Tuhan. Kita bangun keintiman dengan Tuhan, dengan doa, pembacaan Alkitab, penyerahan diri penuh, keyakinan bahwa Tuhan akan terus menilik kita dan tidak meninggalkan kita. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya tetap untuk kita. Ada penghukuman sebagai bentuk pemurnian bagi umat-Nya. Tetapi ada anugerah Tuhan sebagai tanda belas kasihan-Nya demi kepentingan dan keselamatan manusia. Mari kita hargai kasih karunia Tuhan atas kehidupan kita. Tetaplah setia, tetaplah taat, tetap hormati Tuhan dengan segala bentuk anugerah yang selalu baru yang kita alami selama ini. Kemudian kita yang sudah mendapatkan kasih karunia Allah, itu kenyataan yang kita alami. Dan mendapat kasih karunia Allah yang sudah dinyatakan dalam karya agung Yesus. Bagaimana kehidupan selanjutnya juga tetap mendapatkan kasih karunia Allah. Dan ini tujuan hidup kita sesungguhnya. Mengasihi Allah di atas segalanya. Menyenangkan hati Tuhan. Menaati Allah dengan segala keberadaan kita. Tuhan pasti nyatakan kasih karunia senantiasa di saat-saat kritis juga seperti ini. Asalkan bergaul akrab dengan Tuhan. Bawa serahkan penuh kepada Tuhan. Hidup yang masih Tuhan anugerahkan kepada kita. Mari hidup rukun. Mari hidup saling memperhatikan. Mari hidup saling menghargai. Dan kita pasti akan menikmati, bahkan menyaksikan kasih karunia Tuhan tercurah atas kita. Baik secara pribadi, sebagai keluarga, bahkan tercurah atas bangsa dan negara tercinta ini. Terpuji nama Yesus. Amin. Mari kita bersaat teduh.
Jemaat Tuhan, kita ungkapkan pujian bersama, hidupku disentuh oleh kasih Tuhan. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib ku disentuhnya. Kiranya hatiku, walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang Dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, makinku nyatalah dalam firman-Nya. Selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan di semua tempat. Kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dalam sikap yang sempurna dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita merendahkan diri hadapan Tuhan, kita satu di dalam doa. Hidup berdasarkan kasih karunia Allah, itu yang sudah kami alami dan terus kami jalani, dan yang pasti Tuhan akan anugerahkan bagi kami sepanjang keberadaan kami. Biarlah Roh Kudus arahkan kami untuk taat sepenuhnya, setia kepada apa yang menjadi ketetapan, menjadi kehendak Tuhan, sehingga kami boleh menikmati hidup dalam kelimpahan berkat Allah, dan kami juga terus mampu menghargai kebaikan Tuhan yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih untuk anugerah kehidupan di hari yang baru pemberian Tuhan, dan memasuki minggu selanjutnya dalam pekan kerja kami, pelayanan kami, dan aktivitas kami. Dimanapun kami Engkau hadirkan dan tempatkan, kami serahkan.
Untuk hari-hari baru pemberian Tuhan selanjutnya, kami tetap mengharapkan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Dalam naungan kasih kuasa Tuhan, kami pertaruhkan seluruh kehidupan kami. Berkat Tuhan menopang kami, sehingga melalui pekerjaan yang Tuhan sediakan, melalui tanggung jawab yang Tuhan percayakan, dan melalui setiap kesempatan yang tetap Tuhan anugerahkan, kami mau melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan agar terus memuliakan Engkau sepanjang kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan persekutuan kami dan memohon pertolongan Tuhan terus mewarnai perjalanan kehidupan kami. Dan kami meyakini anugerah Allah akan terus menopang kami dengan kasih-Mu sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkat kasih karunia Allah menyertai dan memampukan pemimpin bangsa kami, semua aparatur negara, pemerintahan yang ada di tingkat pusat, pemerintahan provinsi dan daerah. Tuhan juga akan menaungi tugas yang dipercayakan bersama aparatur negara, penyelenggara negara, dan semua warga masyarakat yang ada. Di saat-saat kami masih ada dan juga masih harus berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini, kami tetap mau serahkan diri bersama semua mereka, baik kami atau keluarga kami, jemaat Tuhan, orang-orang sekitar kami yang saat ini terpapar oleh karena virus corona. Tuhan lihat mereka, Tuhan tolong mereka. Mereka yang dirawat di rumah sakit yang ada, dan mereka menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing atau tempat-tempat tertentu. Kasih karunia Allah menyertai dalam penyerahan diri, dalam pengharapan yang diarahkan dan dipertaruhkan. Sekalipun di tengah keterbatasan fasilitas kesehatan, tetapi Tuhan sendiri yang akan menolong mereka, menaungi mereka, dan memberkati mereka. Anggota keluarga masing-masing Tuhan juga berkati. Kami mau berdoa bagi mereka yang juga mengalami sakit yang lainnya. Dalam penyerahan diri mereka, dalam permohonan atas kasih karunia Allah berlaku atas mereka, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Dan setiap bentuk anugerah Allah juga boleh dialami. Kami serahkan bagi mereka yang bergumul, memenuhi kebutuhan yang ada, bahkan yang ada dalam satu kondisi karena dampak pandemi COVID ini. Tuhan juga melihat upaya-upaya, kerja keras, jerih juang yang dipertaruhkan. Sehingga berkat Tuhan yang diharapkan untuk memenuhi kebutuhan yang ada dapat terwujud dengan baik. Begitupun ungkapan penyerahan dari setiap siswa, mahasiswa dalam masa belajar yang masih terbatas ini. Tuhan juga akan menilik mereka di tahun ajaran yang baru. Kasih Tuhan, anugerah Tuhan menaungi. Orang tua dalam pendampingan belajar untuk anak-anak kekasih Tuhan juga berkati. Dan pemenuhan kebutuhan proses belajar dan mengajar Tuhan juga berkati. Berkat kasih karunia Allah juga menyertai setiap orang dalam tumbuh kembang hidupnya, fisiknya, imannya. Biarlah Tuhan juga tetap campur tangan. Kehidupan pelayanan gereja kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam segala bentuk pelayanan kesaksian persekutuan, semuanya dapat terwujud dalam campur tangan Tuhan. GPIB dalam wujud pelayanan kesaksian yang ada di semua tempat. Kami bawa dan serahkan fungsionaris majelis sinode dan semua bentuk pelayanan di lingkup musyawarah pelayanan dan di setiap jemaat. Kami berdoa bagi apa yang dipersiapkan secara khusus dalam pelaksanaan persidangan Sinode 21 di Surabaya. Pada bulan Oktober kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, sekalipun di tengah kondisi yang masih terbatas ini, tetapi kami serahkan segala bentuk-bentuk yang dipersiapkan, baik panitia persidangan, fungsionaris majelis sinode, panitia materi,
dan semua unsur-unsur yang terkait di dalamnya. Berkat kasih karunia Tuhan menyertai kehidupan bersama di Kabupaten Sidoarjo ini. Tuhan yang akan menaungi, memberkati dengan segala bentuk tanggung jawab yang ada dan juga karya yang dapat diwujudkan oleh Satgas COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo, memenuhi kebutuhan yang ada dan apapun yang diperjuangkan oleh gereja Tuhan. Tuhan lihat GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo dalam memenuhi kebutuhan jemaat umat Tuhan, dan Tuhan sendiri akan berkarya bagi kelangsungan pelayanan yang lebih baik lagi. Terima kasih untuk karya pelayanan yang boleh diwujudkan pada saat ini, baik oleh organis pemandu lagu, tim multimedia, sound system, begitupun koster dan security, dan semua kami anggota majelis jemaat yang bertugas bersama dengan vokal grup Pelkat Persekutuan Teruna. Tuhan berkati sehingga pelayanan selanjutnya boleh berlangsung dalam campur tangan Tuhan, dan semua orang yang menaruh harap kepada Tuhan akan menikmati pertolongan Tuhan dalam kasih karunia Allah. Di tengah keterbatasan hidup, di tengah penindasan dan di tengah berbagai persoalan penderitaan yang ada, Tuhan hadir untuk menyatakan kasih karunia yang boleh dialami siapapun milik Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan pelayanan yang Tuhan berkati, dan untuk kehidupan kami yang Tuhan juga anugerahkan. Kami hidup menjadi lebih baik dan mampu memaknai kasih karunia Allah dengan satu tindakan yang memuliakan Tuhan dalam taat dan setia sebagai anak-anak Tuhan. Dalam duka cita keluarga besar Kalengkongan, kami juga serahkan keluarga besar dalam meneruskan karunia Allah sepeninggal Oma Heli Kalengkongan. Tuhan juga menilik mereka. Dan setiap kami dengan orang-orang yang kami kasih yang ada di sekitar dan bersama dengan kami juga serahkan kehidupan kami. Dan terlebih khusus kehidupan bangsa dan negara. Memasuki masa-masa kami merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan apa yang boleh dilakukan sepanjang bulan Agustus ini, Tuhan campur tangan. Terima kasih ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudaraku dalam kasih Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita kita sambil mendasarkannya kepada firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 1 ayat ke-7. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita memberi persembahan bagi kemuliaan Tuhan, bagi umat yang hendak memberikan persembahan wajib, persepuluhan, persembahan khusus, baik syukur, ulta, dan lain-lain, serta kolekte dapat membawanya ke depan di kotak persembahan yang telah disediakan.
Tuhan memberkati persembahan kita. Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Beri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh. Kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan, kasih-Mu setinggi langit, setia-Mu sampai ke awan-awan. Dalam kemurahan-Mu kami beroleh berkat. Kini, jadikanlah persembahan karunia-Mu ini menjadi berkat bagi orang banyak yang ingin kami layani dalam nama-Mu. Berilah agar melalui persembahan kami ini, melalui iman, sikap, dan pelayanan kami, nama-Mu dimuliakan, kini dan selamanya. Syukur bagi-Mu, karena kasih setia-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat, Minggu 1 Agustus 2021. Mengundang kehadiran seluruh presbiter GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo dalam sidang majelis jemaat yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 10 Agustus 2021, waktu pukul 16 waktu Indonesia Barat, tempat GPIB Bethesda Sidoarjo, agenda evaluasi pelaksanaan PKA Triwulan 1
April, Mei, Juni. Metode kombinasi daring dan luring. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan kudus Saudara Nathanael Aditya Satria dari Sektor Sion dengan Saudari Maria Krismayani Hindom asal GPIB Margomulyo, Yogyakarta. Dilaksanakan pada hari Sabtu 14 Agustus 2021 pukul 13.00 WIB di Gereja GPIB Bethesda Sidoarjo. Prosesi pemberkatan perkawinan menerapkan physical distancing dan protokol kesehatan. Bimbingan pra-perkawinan sesuai jadwal. Pastoral perkawinan hari Kamis 12 Agustus 2021 pukul 17.00 WIB dihadiri oleh Majelis Jemaat Sektor Sion. Jika ada keberatan terhadap rencana perkawinan ini, dapat disampaikan ke kantor Majelis Jemaat pada setiap hari kerja sebelum tanggal 14 Agustus 2021. Telah dimuliakan Bapa di surga, Ibu Heli Kalengkongan, Sektor Haleluya, pada hari Jumat 30 Juli 2021 dan dimakamkan pada hari Jumat 30 Juli 2021 di Taman Makam Kristen Buduran. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan. Dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76, tahun GPIB Pelkat GP mengadakan kegiatan lomba vokal grup keluarga Melodi Kemerdekaan untuk warga jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 24 sampai 30 Juli 2021. Juklak dapat diakses di link yang ada dalam warta elektronik. Kontak person dapat menghubungi Mimin GP di nomor 0895 8002 24366. Kak Vita 0813 5404 5584. Presbiter atas nama Majelis Jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan perkawinan bagi warga jemaat tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus 2021. Selamat menikmati kasih dan penyertaan Tuhan dalam usia anugerah yang baru. Bagi warga jemaat yang melaksanakan ibadah secara daring dapat memberikan persembahan ibadah hari Minggu, persembahan ibadah keluarga, persepuluhan, dan persembahan syukur lainnya melalui rekening gereja atau dapat disetor ke kantor gereja pada jam kerja. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan persembahan yang diberikan. Warta keuangan dapat dibaca dalam warta jemaat elektronik. Jika ada koreksi, akan menghubungi kantor majelis jemaat pada hari kerja. Terima kasih Tuhan atas pelayanan ibadah hari Minggu kepada Ibu Pendeta Susyuta P5 dan semua pelayan yang bertugas. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dalam damai Allah
dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku, lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ingin ku capai puncak terang yang paling agung cemerlang. Ya Tuhan bimbing diriku makin dekat kepadamu. Ya Tuhan angkat diriku, lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.